it's Tell baby, how you turn it around? I can seem to find a way to hunt you down. What's the matter, lady? Why you acting crazy? I can make it alright, I can make it alright. Gotta turn the tab around, gotta make it feel right. Gotta clean your dirty ground to fit to my style. I can hear you, lady, but let's stop this crazy. I can deal with no fight, I can Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bulan, semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar aktivitasnya. Perkenalkan, saya Zulhiza Ratnauli, mahasiswa 632B05 dengan NIM 63231549. Kali ini saya akan menggali semangat perjuangan yang begitu menginspirasi dari Bung Tomo melalui pidato bersejarahnya pada 10 November 1945. Pidato ini membakar semangat para pejuang di Surabaya dan menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia. Yuk kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap
Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Setelah mendengarkan pidato tadi, saya akan menganalisis kaidah kebahasaan dalam pidato Bung Tomo ini. Kaidah kebahasaan pidato itu ada 7, yaitu ada kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, sinonim, kata benda abstrak, informasi yang informatif dan padat, dan referensi. Mari kita kupas tuntas kaidah kebahasaan ini. Bung Tomo banyak menggunakan kalimat aktif dalam pidatonya, membuat pesannya lebih tegas dan langsung. Contoh kalimat aktifnya adalah, kita semuanya telah mengetahui, kita diwajibkan, dan kita, bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Kalimat aktif ini membantu mempertegas siapa yang melakukan tindakan dan apa yang harus dilakukan. Pidato ini juga menggunakan banyak kata tugas untuk memberikan ajakan kepada pendengarnya. Kata-kata seperti saudara-saudara, siaplah, dan percayalah saudara-saudara berfungsi untuk menarik perhatian dan mendorong tindakan dari pendengar. Bung Tomo sangat ahli dalam menggunakan kosakata emotif untuk mengaktifkan perasaan audiensnya. Kata-kata seperti rakyat jelata, ancaman, berjuang, takluk, merdeka atau mati, dan Allahu Akbar sangat kuat dan menggerakkan hati pendengar untuk bersatu dan berjuang. Bung Tomo juga menggunakan nada yang tinggi, berapi-api, dan juga pengucapan yang sangat lugas dan tegas. Hal tersebut semakin menambah perasaan semangat pemuda Surabaya dalam melawan Inggris. Pidato Bung Tomo menggunakan banyak istilah militer seperti tentara, senjata, dan pertempuran untuk menggambarkan situasi perang. Kata-kata seperti merdeka dan kemenangan menekankan semangat nasionalisme. Selain itu, penggunaan istilah agama seperti Bismillahirrahmanirrahim dan Allahu Akbar menunjukkan keyakinan bahwa perjuangan mereka didukung oleh Tuhan. Penekanan juga dilakukan dengan penggunaan sinonim atau frasa yang mirip untuk menekankan makna. Misalnya, tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga ditekankan dengan kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dengan cara ini, Bung Tomo memastikan bahwa pesannya terdengar jelas dan kuat. Pidato ini menyisipkan beberapa kata benda abstrak seperti kemerdekaan, kebenaran, kebebasan, dan kehormatan. Kata-kata ini membuat pendengar merenung dan mencerna makna yang lebih dalam dari pidato tersebut karena kata abstrak tidak ada wujudnya atau tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Bung Tomo memberikan informasi yang padat dan langsung mengenai situasi terkini, ancaman tentara Inggris yang dihadapi, dan ajakan untuk melawan mereka. Pidatonya tidak bertele-tele dan fokus pada tujuan ajakan berjuang kepada para pemuda dan pejuang di Surabaya. Sebagai contoh, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato ini penuh dengan referensi situasional dan historis. Contohnya adalah tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet dan kita sekalian telah menunjukkan. Ini memberikan konteks yang jelas kepada pendengar. Secara keseluruhan, pidato Bung Tomo memanfaatkan kaidah kebahasaan yang efektif sehingga berhasil menyampaikan pesan yang kuat, menggerakkan massa untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia dan menggunakan bahasa yang penuh semangat serta emosional untuk menyatukan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan.
Semangat Bung Tomo dalam pidato ini mengajarkan kita bahwa perjuangan untuk kebebasan adalah harga mati. Semoga kita semua bisa mengambil inspirasi dari semangat juang ini untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!